Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan gizi. Sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu apa arti dari pendidikan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, ritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih pengertian dari pendidikan gizi. Menurut para ahli edukator gizi, mendefinisikan sesuai dengan sudut pandang dan pengalaman mereka. Dalam arti sempit, pendidikan gizi diartikan sebagai penyebaran informasi tentang ilmu gizi, khususnya apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa definisi tentang pendidikan gizi. Yang pertama, menurut Kontenton Isobel R. 2007, dalam bukunya Nutrition Education menyatakan bahwa pendidikan gizi adalah pendekatan penyebar luasan informasi gizi berdasarkan kaidah-kaidah ilmu gizi. Yang kedua, menurut WHO 1987, dalam buku The Health Aspect of Food and Nutrition menyatakan bahwa pendidikan gizi adalah usaha yang terencana untuk meningkatkan status gizi melalui perubahan perilaku. Yang ketiga, menurut Fazli Jalal 2010, pada buku Sehat dan Bugar Berkat Gizi Seimbang, menyatakan bahwa pendidikan gizi adalah suatu proses yang bersinambungan untuk menambah pengetahuan tentang gizi, membentuk sikap dan perilaku hidup sehat, dengan memperhatikan pola makan sehari-hari dan faktor lain yang mempengaruhi makanan, serta membangun komitmen untuk selalu meningkatkan derajat kesehatan dan gizi individu dan masyarakat. Yang keempat, menurut Bapak Gizi Indonesia Purwosudarmo 1995, dalam buku Gizi dan Saya, menyatakan bahwa pendidikan gizi merupakan tindakan penting dalam usaha memperbaiki makanan. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, secara umum, menurut para pakar edukator gizi, menyatakan bahwa pendidikan gizi adalah suatu proses yang berdimensi luas untuk mengubah perilaku masyarakat sehingga kebiasaan makan yang baik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu, apa sih tujuan dari pendidikan gizi? Menurut WHO, secara umum, pendidikan gizi bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku yang positif yang berhubungan dengan makanan dan gizi. Peningkatan mutu gizi dapat dilakukan melalui yang pertama, perbaikan pada konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang. Yang kedua, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, yang terakhir yaitu dengan meningkatkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah merencanakan pendidikan gizi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, dalam mengidentifikasi masalah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pengkajian terhadap keberadaan dan penyebab masalah. Yang kedua, karakteristik populasi. Yang ketiga, kondisi geografis. Langkah yang kedua yaitu diagnosis masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pengetahuan sikap dan keterampilan masyarakat. Yang kedua,
perilaku spesifik yang berhubungan dengan masalah gizi. Yang ketiga, masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kependudukan, dan sebagainya. Yang keempat, organisasi sosial yang ada di masyarakat. Yang kelima, tokoh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tenaga, keuangan, dan fasilitas yang tersedia. Langkah yang ketiga yaitu penetapan tujuan. Tujuan pendidikan gizi harus dideskripsikan secara jelas agar setiap individu yang terlibat dalam pendidikan gizi memiliki persepsi yang sama. Yang keempat, pengembangan rencana operasional. Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan secara operasional. Yang pertama, materi apa yang disampaikan. Yang kedua, siapa sasaran pendidikan gizi. Yang ketiga, pendidik. Keempat, saluran. Kelima, metode. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, langkah yang kelima yaitu pengembangan kegiatan. Kegiatan pendidikan gizi harus dijabarkan secara perinci dan lengkap. Jenis persiapan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua yaitu konsep dasar pendidikan gizi. Nah, bagaimana sih itu konsep dasar pendidikan gizi? Pada dasarnya, konsep dasar pendidikan gizi ditujukan untuk mengubah pola hidup masyarakat sehingga masyarakat dapat menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dari perubahan perilaku ini, masyarakat dapat meningkatkan mutu gizi dan tentunya masyarakat akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, mengapa sih gizi itu sangat penting untuk kehidupan manusia? Gizi itu sangat penting untuk kehidupan manusia karena tanpa gizi yang baik dan cukup, kita tidak bisa merasakan hidup sehat. Seperti seseorang yang gizinya tidak tercukupi dengan baik, maka bisa jadi seseorang itu mengalami gangguan kesehatan. Jika kesehatan tubuhnya terganggu, maka dia tidak bisa menjalani hidup dengan baik. Nah, gizi seseorang itu berkaitan dengan makanan. Kenapa berkaitan dengan makanan? Karena status gizi seseorang itu bisa ditentukan dari apa yang telah dikonsumsinya. Untuk itu diperlukan makanan-makanan yang sehat dan menerapkan prinsip gizi seimbang untuk memperoleh kesehatan yang optimal. Akan tetapi, istilah gizi itu tidak hanya mencakup masalah klinis saja ya, tetapi juga masalah kehidupan masyarakat secara luas. Pada saat ini, pengetahuan mengenai ilmu gizi berkembang pesat, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengetahui tentang gizi dan mampu menerapkan pengetahuan yang telah diperolehnya untuk mewujudkan hidup sehat. Poin yang terakhir yaitu tentang latar belakang pendidikan gizi. Apa sih yang melatar belakangi adanya pendidikan gizi ini? Yaitu salah satunya dengan melihat masih banyaknya masalah-masalah terkait gizi yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Masalah gizi itu ada 2 macam, yaitu konsumsi makanan yang tidak seimbang dan penyakit infeksi. Masih banyak masyarakat yang belum bisa menerapkan bagaimana sih pengonsumsian makanan itu yang sesuai dengan gizi seimbang, bagaimana sih pola hidup sehat itu. Nah, penyebab dari hal-hal tersebut adalah salah satunya dengan minimnya literasi, minimnya pengetahuan dan informasi kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya pendidikan gizi ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menjalankan kehidupan yang lebih sehat dan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, dengan adanya pendidikan gizi ini juga dapat meningkatkan kesehatan dan perkembangan fisik, menanamkan kebiasaan dan cara-cara pola makan yang baik dan yang sehat, lalu mengembangkan pengetahuan dan sikap tentang peranan makanan yang bergizi bagi kesehatan manusia, serta dapat membantu dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang produk, tentang pengolahan produk, penyimpanan produk, dan lain-lain. Nah, program pendidikan gizi yang sudah diterapkan di masyarakat ini ada beberapa cara atau ada beberapa media, yaitu salah satunya dengan
KIE atau singkatannya dari Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Nah, ini dilakukan oleh tenaga kesehatan atau institusi kepada masyarakat dengan memberikan informasi terkait gizi sehingga dapat diterima masyarakat dan harapannya bisa diterapkan juga dalam kehidupan mereka. Selain itu juga terdapat leaflet atau booklet yang sering kita jumpai, yaitu tentang misalkan leaflet atau brosur isi piringku atau tentang batasan GGL. Itu juga salah satu media-media dari pendidikan gizi yang diupayakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Harapannya tentunya dengan adanya pendidikan gizi, dengan adanya penyampaian informasi yang bisa diterima oleh masyarakat dengan bahasa yang mudah diterima pula, harapannya bisa meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, lebih sehat, dan sehingga bisa mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai pendidikan gizi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.